Jadikan hari ini sebagai awal yang baru. Coba untuk meninggalkan kesalahan ya, masa lalu. Jangan biarkan kesalahan itu membebani kamu lagi. Maju hari ini dengan percaya diri. Itu kata semesta loh, bukan kata aku. Dan yakin nih bahwa hari-hari yang lebih baik dan lebih cerah itu menanti kamu. Tinggal nunggu aja nih semesta tuh. Kapan kamu tuh benar-benar let go. Halo semua, selamat datang lagi di Avalon Vovo Tarot Channel ya. Jadi di sini saya hanyalah saluran untuk menyampaikan pesan yang kalian butuhkan, bukan hanya yang ingin kalian dengar. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu ya. Langsung saja, seperti biasa saya sudah channeling dan reshuffle ya kartu-kartunya. Jadi tolong ya kalau ini resonate, tolong di subscribe, ya. Nyalakan juga loncengnya, juga di like, di komen, dan di share, ya. Supaya saya bisa tetap terhubung energinya dengan energi kamu juga ya. Ya, di sini ada Ace of Cups Reverse, masih ada kesedihan ya yang diproses, belum sepenuhnya move on dari pola lama. Ya namanya juga proses ya, kita kan terus berlanjut nih ya, saya 2 hari sekali ya, nggak secepat itulah ya. Sedang belajar melepas limiting belief dan ketakutannya pelan-pelan ini. Mungkin saat ini kamu sedang bingung untuk ambil keputusan karena emosi belum benar-benar stabil gitu ya, masih campur dengan rasa kecewa di sini. Ya kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau saya ngomong di sini bukan berarti saya yang paling benar, tidak sama sekali ya. Karena saya juga belajar, kita semua seumur hidup ya sampai kita mati kan belajar ya. Jadi sama-sama belajar ya. Untuk berpikir dari kejernihan, bukan dari overthinking dengan pikiran-pikiran negatif. Dan juga belajar untuk mengurangi beban emosi masa lalu yang masih kusut ya. Saling tumpang tindih, ya, coba diurai satu persatu ya. Oke. Memang perlu waktu ya untuk menyendiri, mungkin untuk menggali ke dalam diri kamu, tanya pada dirimu sendiri seperti apa yang benar-benar bisa bikin kamu happy, apa sebenarnya yang hati kamu inginkan ya. Pikiran-pikiran negatif dari masa lalu yang masih muncul-muncul ya. Karena sekali lagi kita nggak bisa bawa beban masa lalu kalau kita mau sukses di masa depan ya. Grounded itu memang perlu ya. Konsisten grounded tiap pagi, meditasi akan membantu ya. Malam juga refleksi gitu ya, supaya itu prosesnya memang begitu ya. Harus connect dengan atas dulu, semesta ya, akan membantu untuk menenangkan diri sehingga kita bisa tetap fokus pada membawa tiap emosi itu, pikiran juga yang negatif pada kesadaran gitu, bukan terjebak dalam overthinking lagi ya. Dan supaya bisa merasa layak untuk menerima dari semesta berkah yang lebih baik lagi gitu. Ya mungkin ini ada hubungannya dengan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan kamu ini ya. Atau bisnis yang akan kamu ambil, mungkin yang akan kamu mulai ya. Konfirmasi depth ya. Fase transformasi besar di sini yang mungkin terasa nggak nyaman buat kamu ya. Ada keraguan, rasa takut dalam membuat keputusan, masih takut salah langkah dalam mengambil keputusan mungkin. Ya mungkin karena sebelumnya kamu sudah merasa aman gitu. Jadi untuk berubah gitu susah ya. Kadang kita ini nggak sadar kalau sebenarnya sudah bebas, terbebas gitu loh dari masa lalu. Ibaratnya seperti burung yang udah
kelamaan ada di dalam sangkar gitu ya. Bertahun-tahun dia ada di dalam sangkar. Begitu pemiliknya membuka pintunya untuk melepaskan dia nggak pergi. Ya kalaupun dia keluar dari sangkar itu terbangnya cuma di sekitaran sangkar aja. Ya. Terus dia masuk lagi. Karena dia tahu pasti ada makanan di dalam situ. Ya, butuh waktu memang. Butuh waktu buat burung juga bisa bolak-balik ya, ngambil makanan dari dalam lagi. Sampai akhirnya pemiliknya mengambil sangkar itu ya, dan membiarkan dia cari makan sendiri gitu. Terbang bebas tapinya. Mau kemanapun dia mau bisa terbang. Ya, nggak di situ terus gitu. Nanti lama-lama juga dia bisa cari makan sendiri di luar ya. Dengan berbagai macam challenge yang harus dihadapi, ya, mungkin ada predator, cuaca buruk, dan sebagainya. Itulah belajar proses dewasa secara emosional juga ya untuk kita. Jadi nggak apa-apa kalau kamu masih belum sepenuhnya bisa melepas, nggak apa-apa. Masih butuh waktu untuk bolak-balik sangkar, kayak burung itu ya, nggak apa-apa. Di sini kita sedang belajar, sama-sama belajar untuk merasa nyaman dalam ketidaknyamanan perubahan itu ya. Ya nanti waktu juga yang akan menyembuhkan kok. Waktu yang akan menyembuhkan ya. Mungkin saat ini kamu masih menarik diri dari sosial, teman-teman, ya, untuk merefleksi diri ke dalam. Mungkin sekarang kamu prefer mencari teman atau komunitas yang sefrekuensi aja dengan kamu sekarang ya. Ya itu bagus ya. Ini masa pembersihan mental dan kejujuran pada diri sendiri di sini. Kamu pun pelan-pelan belajar untuk lebih memperhatikan diri kamu ya. Walau kadang kamu masih ngerasa mungkin sepi ya sendiri. Tapi memang butuh sendiri itu ya. Kamu mulai memperhatikan kebutuhan sendiri, baik physically. Physically ini maksudnya yang berhubungan dengan 3D ya, kayak materi, merawat tubuh juga ya. Terus kamu juga belajar untuk merawat jiwa kamu juga, emosi, pikiran kamu ya, agar tetap waras di sini. Dan juga roh ya, membangun kedekatan dengan sang sumber secara spiritual, kamu pun merawat diri kamu. Supaya kamu bisa lebih dapat merasakan kehadirannya ya. Rasa lebih aman dalam perlindungan semesta ya. Sehingga nggak mudah panik dalam menghadapi segala macam rintangan di depan ya. Tetap tenang ya. Ketiganya itu dapat dimulai dengan rasa syukur dulu ya. Kalau kamu udah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, baru nanti kamu bisa berbagi untuk orang lain. Berbagi itu kan nggak cuma secara materi aja ya, tapi support juga. Terus buat kamu yang masih suka mikir, aku nggak layak untuk mendapatkan lebih, benar-benar aku nggak layak. No, coba belajar untuk merubah mindset itu ya. Apa yang bikin kamu mikir atau ngerasa nggak layak? Coba. Apa karena kamu membandingkan diri dengan orang lain? Kemampuan kamu dengan orang lain? Atau karena apa? Masing-masing kan punya keunikan sendiri-sendiri. Itu kamu mental itu kamu beresin dulu deh ya. Agar kamu merasa layak untuk mendapatkan lebih. Coba discover itu dari dalam. Kenapa kamu merasa nggak layak? Apa yang bikin kamu merasa nggak layak gitu? Atau kamu mungkin mulai merenung apa sebenarnya yang benar-benar kamu suka, yang bukan harapan orang lain ya, tapi yang benar-benar kamu suka. Coba discover, apa alasan dari aku bekerja? Apa aku cinta dengan pekerjaanku? Apa aku ingin memberi manfaat buat kehidupan
Ya, buat orang lain mungkin melalui pekerjaanku, misal refleksi seperti itu akan membantu menambah motivasi kamu, ya. Alasan dibalik kerja itu apa, ya? Jadi bekerja itu dengan alasan dan tujuan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan materi saja, tapi juga secara emosional kamu terpenuhi. Ada kepuasan tersendiri gitu ya. Kamu jadi happy melakukannya karena itu passion kamu. Artinya kamu bisa lebih selaras ya antara passion, intention, dan action ya. Mungkin ada dari kalian yang baru keluar dari pekerjaan atau korban penyusutan mungkin. Ya, saya turut prihatin untuk itu, tapi jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat. Mulai membangun dari nol nggak apa-apa. Ya, mungkin kamu bisa freelance atau bisnis baru. Ya, mungkin kamu sekarang sedang budgeting ketat untuk saving money. Jangan patah semangat aja intinya untuk yang baru saja kena penyusutan, ya, kena layoff mungkin. Mungkin sebagian dari kamu sedang mengambil apa ya, kayak kursus atau belajar sesuatu, pengetahuan baru, skill baru mungkin. Ya itu bagus. Pelan-pelan ya, step by step dengan konsisten, sabar, dan berani tentunya ya. Fokus aja dan komitmen dalam melakukan apa yang kamu bisa expand dari kreativitas kamu ya. Jadi dari rasa kehilangan mungkin pekerjaan, kamu bisa sadar bahwa kamu punya kemampuan untuk menciptakan realita baru begitu. Nggak terjebak dalam kekecewaan terus-menerus ya. Ya mungkin kamu mendapat dukungan dari teman, circle yang positif, yang membantu kamu mungkin. Bagian dari kamu mungkin suka main musik, nyanyi, atau itu potensi bisnis kamu ke depan, melukis mungkin. Sepak bola juga masuk. Ini kereta lagi kereta kenapa ya? Kemarin juga kereta. Sekarang juga 3 kali loh kereta. Signifikan nggak buat kamu? Ya, ini mengkonfirmasi star nih ya. Dari kartu-kartu ini. Terutama untuk fokus pada apa yang kamu butuhkan ya. Apa yang kamu inginkan. Percaya bahwa kamu layak menerima itu semua. Ya, jangan merasa nggak layak. Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Nih. Tubuh, jiwa, rohmu. Terus rangkul discovery diri kamu sendiri ke dalam batinmu ya. Mengenal siapa dirimu ya. Percaya pada jalan yang udah kamu pilih. Jangan ragu-ragu, jangan takut ya. Mungkin dari kamu ada yang side hustling, ngambil side hustling ya. Juggling dengan pekerjaan, tanggung jawab. Diminta untuk lebih sadar ya dalam mengerjakan pekerjaannya. Jangan lupa untuk beristirahat. Ya kamu bayangin yang ini yang bekerja plus hustling juga, side hustling ya. Perhatikan kondisi kesehatan kamu, jangan sampai kamu sakit karena kecapean gitu loh. Ya. Lepas kontrol yang terlalu berlebihan, selaraskan niat gitu ya. Dengan tindakanmu ya. Terus dengarkan intuisimu sehingga kamu nanti benar-benar siap menaikkan standar hidup dan value diri kamu ya. Kamu harus bisa merasa layak dulu. Ace of Wands. Transformasi ya, memang nggak nyaman nih ya. Tapi ini awal yang baru nih. Nyata ya.
Menutup siklus lama dengan sadar, kamu nggak ditinggalkan semesta. Semesta berpesan, kamu nggak perlu tahu seluruh jalan di depan. Seperti pembacaan sebelumnya ya. Dia akan membukanya sedikit demi sedikit, step by step, langkah demi langkah gitu ya. Supaya kamu hanya fokus di saat ini. Nggak mikirin gimana nanti ya. Ntar gimana ya. Nggak mikirin yang belum terjadi gitu loh. Sekarang apa yang butuh kamu lakukan itu aja kerjain dulu gitu. Satu langkah dulu, baru nanti dibukakan langkah berikutnya. Bersihkan emosi lama, lepaskan limiting belief kamu, ketakutan, keraguan, gunakan intuisi lagi ya. Dalam memilih apapun ya, yang selaras dengan jiwa kamu, yang kamu sukai, cintai ya. Tetap optimis dengan pekerjaan kamu, setting goal, tapi bukan attach ya. Berharap tapi bukan mengharapkan ya. Ngalir aja ya, let it flow. Dengan terus berusaha dan mengucap syukur, buka hati untuk energi baru yang lebih murni gitu di sini ya. Semesta juga mengingatkan jangan lupa untuk menikmati hidup kamu. Have fun gitu loh. Jangan terlalu serius dengan pekerjaan. Seimbang ya. Ini possible outcome-nya nih. Mandiri secara emosional, finansial yang pasti, hidup lebih seimbang ya. Dan segala upaya usahamu di belakang akan terbayar dengan aktif healing ya, tidak lagi pasif menunggu gitu ya. Semua akan pindah ke fase hidup yang lebih tenang di sini. Mungkin ada potensi hubungan juga yang lebih sehat. Tapi kamu tetap diingatkan di sini agar jaga tubuh kamu, jangan sampai overwork gitu ya. Ingat tubuh kamu butuh kamu juga. Karena kalau kamu mengabaikan itu, kamu bisa sakit. Badan kamu nanti kamu nggak bisa kerja dong ya. Jadi energi besarnya di sini melepas dalam proses ya, menyendiri dulu, menyadari, membangun ulang. Percaya lagi pada diri sendiri ya. Bukan fase yang instan memang, tapi ini fase yang lebih matang dari sebelumnya ya. Kita lagi sama-sama belajar jadi versi diri kita yang lebih stabil ya. Bukan menjadi lebih cepat, bukan ya. Ini bukan perlombaan, nggak perlu cepat-cepat. Sesuaikan dengan pace kalian masing-masing ya. Bukan membandingkan dengan orang lain juga. Kita lihat ada tambahan apa ya. Oke, sekarang semesta ada pesan apa untuk kolektif? Apa yang dibutuhkan oleh kolektif saat ini? Thank you. Jadikan hari ini sebagai awal yang baru. Coba untuk meninggalkan kesalahan ya, masa lalu. Jangan biarkan kesalahan itu membebani kamu lagi. Tuh, bener kan? Kamu tuh masih dihantui rasa bersalah, tau nggak? Maju hari ini dengan percaya diri. Itu kata semesta loh, bukan kata aku. Dan yakin nih bahwa hari-hari yang lebih baik dan lebih cerah itu menanti kamu. Tinggal nunggu aja nih semesta tuh. Kapan kamu tuh benar-benar let go, ya. Lihat nih, screenshot coba nih. Nanti diterjemahkan. Sangat konfirmasi. Terima kasih. Apalagi pesan untuk kolektif. Apalagi pesan untuk kolektif. Yang dibutuhkan saat ini oleh kolektif semesta. Terima kasih. Terima kasih.
time to rest. Tuh, lihat konfirmasi. Ampun. Kasih ya, luangkan waktu untuk beristirahat, memulihkan dirimu ya. Kamu perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan datang ya. Semua itu adalah pertanda positif. Hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih besar dan lebih baik akan datang untuk kamu. Tenang aja, tuh, just relax and trust ya, percaya. Thank you universe. Tadi aku udah bilang istirahat di sini tuh ya, jangan lupa istirahat. Konfirmasi lagi. Wow, satu lagi ya. Satu lagi, apa lagi pesan untuk kolektif yang dibutuhkan kolektif saat ini? Thank you so much. If you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, ask yourself why you are still there. Oke, ya, ini juga konfirmasi. Ya, nih jika kamu mendapati diri kamu ya terjebak dalam situasi yang membuat kamu nggak happy ya, tanyakan sama diri kamu, kenapa kamu masih berada di situ? Apakah itu karena takut akan hal yang tidak kamu ketahui? Meninggalkan situasi atau orang-orang yang toksik bisa menjadi hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk jiwamu dan semangatmu. Tuh, be fierce. Jadilah berani, katanya ya. Konfirmasi buat yang ragu-ragu untuk meninggalkan circle yang toksik. Ini konfirmasi ya. Kenapa? Ya, screenshot deh. Ya. Itu juga perlu kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Konfirmasi juga ini. Ya. Oke, itu aja pembacaan kolektif kali ini. Jika ini resonate, jangan lupa di-subscribe dan sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Terima kasih. Peace, love, and light. Bye.